Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Al-Mustafadu ala Lum'atil I'tiqadi bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihil azimi wa ala lisani nabihi al-karimi. Kita mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang Allah sematkan sifat tersebut pada dirinya dalam Al-Qur'an yang azim, yang agung, dan ala lisani nabihi al-karim, dan berdasarkan sifat-sifat yang diucapkan oleh nabinya, oleh Nabiullah, oleh Nabi kita Muhammad SAW yang karim, yang mulia. Di catatan kaki nomor 1, halaman ke-10, Syekh Abdullah Al-Qusair menjelaskan, minal imani billahi ta'ala al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Merupakan bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa asma'ullahi ta'ala wa sifatuhu minal umuril ghaibiyati. Dan masalah nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah ini perkara gaib. Allati akhbara anha, yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayajibul imanu biha wa itsbatuha kama ja'at fin nususi. Maka wajib untuk mengimaninya dan wajib untuk menetapkannya sebagaimana yang terdapat dalam nas. Maka karena masalah asma wa sifat ini termasuk masalah gaib, perkara gaib, maka tidak ada jalan untuk mengetahuinya kecuali berdasarkan dalil, berdasarkan nas Al-Quran atau hadis. Lianna tasmiyatallahi ta'ala wa wasfahu bima lam yarid bihi wahyuhu, karena menamai Allah Ta'ala dan mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang tidak terdapat dalam wahyu, qaulun alaihi bila ilmin wa dzalika min iftira'il kadhibi 'ala Allah ta'ala. Maka perbuatan yang demikian merupakan bentuk berkata tentang Allah tanpa ilmu dan merupakan iftira, membuat kedustaan, wal kadhib, membuat kebohongan tentang Allah taala. Menamai Allah atau menyematkan sifat untuk Allah tanpa ilmu, tanpa dalil, tanpa panduan dari Al-Quran dan hadis, maka ini namanya berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa li'anna al-umur al-ghaibiyyata la yudrikuha al-aqlu. Dan karena perkara gaib, alasannya kedua, kenapa kita tidak boleh menamai atau mensifati Allah tanpa ilmu. Alasan yang pertama, karena itu namanya dusta atas nama Allah. Yang kedua, karena perkara gaib, umur al-ghaibiyah, perkara gaib, la yudrikuhal aqlu, tidak bisa digapai oleh akal. Fa innal aqla la majala lahu fi babil asma'i was sifati. Karena akal tidak ada la majala lahu, tidak ada tempatnya dalam masalah asma was sifat. Ya. Akal tidak punya bagian dalam bab asma was sifat, dalam bab nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la yudriku dzalika ala sabili tafsili wa in adraka dzalika ala wajhil ijmali. Karena akal tidak bisa mengetahui nama dan sifat Allah ala sabili tafsil, secara mendetail. Walaupun terkadang akal bisa mengetahui nama atau sifat Allah secara global, secara umum. Kaidrakihi wujuba husnil kaidrakihi wujuba hasanil asma'i lillahi. Sebagaimana akal, contohnya akal bisa mengetahui bahwasanya nama-nama Allah itu pasti hasan. Ya, wujuba hasanil asma'. Tentang kepastian bahwasanya nama Allah itu pasti bagus. Ini akal mengetahui kalau masalah ini. Ya, secara akal namanya Rabb semesta alam, Tuhan semesta alam,
yang menciptakan kita semua, pasti nama-namanya bagus. Ini memahami bab asma wa sifat secara mujmal, secara global, ini bisa. Wa kamalis sifati lahu ta'ala. Demikian juga akal bisa memahami bahwasanya Allah Ta'ala sifat-sifatnya itu kamal, sempurna. Wa wujuba tanzihihi subhanahu 'anil uyubi wan naqaidi. Dan juga akal bisa memahami wajibnya kita mensucikan Allah, artinya mengingkari semua aib dan naqais dan kekurangan dari diri Allah. Ya, ini memahami asma wa sifat secara global masih bisa dilakukan oleh akal. Namun ala sabil tafsil, secara mendetail, nama-namanya apa saja, sifat-sifatnya apa saja, maka ini tidak bisa dilakukan oleh akal. Kalau hanya memahami bahwasanya nama Allah pasti bagus, sifat Allah pasti bagus, ini masih bisa. Namun secara mendetail, nama Allah itu apa saja, sifatnya apa saja, maka ini tidak bisa dilakukan oleh akal. Lidza qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Oleh karena itu, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala mengatakan la yusafullahu ya'ni wa la yusamma illa bima wasafa bihi nafsahu. Allah tidak disifati dan juga tidak diberi nama kecuali dengan sifat dan nama yang Allah sematkan pada dirinya, aw wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau disifati oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam. La yatajawazu al-Qur'anu la yatajawazul Qur'ana wal haditha. Tidak boleh melebihi Al-Qur'an dan hadis. Tidak boleh menamai dan mensifati Allah melebihi yang terdapat dalam Al-Qur'an atau hadis. Ini perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian kita kembali ke matan perkataan Ibnu Qudamah. Beliau mengatakan, wa kullu ma jaa'a fil Qur'ani aw shahha 'anil Mustafa alaihi salamu. Semua yang terdapat dalam Al-Qur'an dan semua yang terdapat dalam hadis yang sahih dari Al-Mustafa. Al-Mustafa maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mustafa artinya adalah orang yang terpilih. Ya, Al-Mustafa juga artinya orang yang istimewa. Maksudnya di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang terdapat dalam Al-Qur'an dan semua yang terdapat dalam hadis yang sahih min sifatir rahmani, tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, wajibal imanu bihi, maka wajib untuk mengimaninya. Kita lihat catatan kaki nomor 1, halaman 11. Syekh Abdullah Al-Qusayyir mengatakan, minal wajibi nahwa nususis sifati. Di antara kewajiban kita terhadap nas-nas yang membahas tentang sifat-sifat Allah, tentang dalil-dalil yang membahas tentang sifat-sifat Allah. Kita punya beberapa kewajiban. Di sini disebutkan 4 kewajiban. Kewajiban yang pertama, awalan al-imanu bi nususiha wa qabuluha. Wajib kita mengimani nas-nas tersebut, dalil-dalil tersebut, dan wajib untuk menerimanya. Artinya tidak boleh menolak. Ketika disebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah istiwa di atas arsy. Maka enggak boleh, wah saya tidak mau menerima ayat ini, enggak boleh. Saya tidak mau mengimani ayat ini enggak boleh. Ini ayat Quran. Wa i'tiqadu anna mashtamalat 'alaihi minal ma'ani haqqun 'ala haqiqatihi. Dan wajib untuk meyakini bahwasanya makna yang terkandung dalam nas-nas tersebut, dalam dalil-dalil tersebut itu benar, hak, benar, 'ala haqiqatihi, dan maknanya adalah makna yang hakiki. Makna yang sebenarnya, bukan memiliki makna yang lain. Ya. Ada makna hakiki, ada makna majazi. Ya. Lafaz sebuah perkataan, ini ada makna hakiki, ada makna majazi. Makna hakiki adalah makna yang sebenarnya.
Ya, makna yang sesuai dengan realitanya, dengan hakikatnya. Atau dalam istilah ushul fikih, alladhi yubadir fi dhihni. Ya, al-ma'na alladhi yubadir fi dhihni. Makna hakiki adalah makna yang langsung muncul dalam benak kita ketika kita sebutkan. Ketika disebutkan perkataan tersebut. Lawan dari makna hakiki adalah makna majazi. Itu makna yang jauh. Ya, makna yang jauh yang keluar dari makna sebenarnya. Contohnya ketika kita katakan singa, ada kata-kata singa, maka makna hakikinya adalah binatang yang buas, pemakan daging. Singa binatang buas pemakan daging. Ya, binatang buas berkaki 4 pemakan daging. Ini makna hakiki dari kata-kata singa. Namun ada makna lain dari kata-kata singa, yaitu singa artinya laki-laki yang pemberani. Singa maknanya laki-laki yang pemberani. Maka kalau kita memaknai singa artinya laki-laki yang pemberani, ini makna majazi. Bukan makna sebenarnya. Makna yang jauh. Nah, ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah, tentang nama-nama Allah, wajib kita imani secara hakiki. Bahwasanya makna Allah Ta'ala istiwa di atas arsy, ya memang demikian. Allah istiwa di atas arsy. Ini bukan majazi, namun ini hakiki. Thanian, kewajiban kita yang kedua, hamluha ala zahiriha wa fahmu ma'ani al-fadhiha bimuqtada lughatil arabi. Kita wajib memaknai ayat-ayat tersebut sesuai dengan makna zahirnya. Ya. Sama seperti tadi ya. Makna zahir maksudnya makna hakiki. Dan wajib untuk memahami makna-makna lafaz-lafaz tersebut sesuai dengan konsekuensi bahasa Arab. Ya, ketika Allah Ta'ala katakan kullu syai'in halikun illa wajhahu. Semua perkara akan hancur kecuali wajah Allah. Allah Ta'ala katakan Allah punya wajah. Maka konsekuensi bahasa Arab, ya, kalau dikatakan wajah, ya wajah. Wajah ini artinya ya wajah, bukan yang lain. Ya, secara zahir makna wajah, ya wajah. Ya, sebagaimana kita pahami, bukan makna yang lain. Allati nazala biha al-Qur'anul Karim, yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Wa nataqa biha ar-Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam, dan diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Wa fahimahal mukhatibuna biha zaman al-wahyi. Dan sebagaimana yang difahami oleh al-mukhatibun atau al-mukhatabun ya. Al-mukhatabuna biha. Sebagaimana yang difahami oleh orang-orang yang diajak bicara oleh Allah. Dengan ayat-ayat tersebut, zaman al-wahyi, ketika wahyu turun. Siapakah mereka? Mukhatabun di sini yaitu Nabi dan para sahabat. Maka wajib memahami ayat-ayat tentang sifat Allah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran, sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah, dan sebagaimana pemahaman mereka, pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Fahaman qamat alaihim bihil hujjatu wa zalat bihi al-ma'dhiratu. Yaitu pemahaman yang dengan pemahaman tersebut telah tegaklah hujjah di antara mereka, di antara sahabat, ya, qamat alaihim. Ya, pemahaman yang bagi mereka sudah tegak hujjah. Wa zalat bihil ma'dhiratu, dan gugur ma'dhirah, gugur uzur, tidak ada uzur dengan turunnya ayat-ayat tersebut. Ya, maksudnya ketika Allah menurunkan wahyu, di antaranya ayat-ayat yang mengandung sifat Allah, kemudian Rasulullah menyampaikan, sahabat mendengarkan. Apakah ada sahabat yang mengatakan, wahai Rasulullah, saya tidak faham ketika Allah Ta'ala katakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ta'ala istiwa di atas arsy. Allah Ta'ala berada di atas arsy.
Apakah para sahabat ada yang mengatakan, ya Rasulullah, saya nggak paham, maksudnya apa itu? Allah istiwa di atas arsy. Tidak ada sahabat yang demikian. Sahabat semuanya memahami sebagaimana adanya. Maka artinya qamat alaihim al-hujjah. Sudah tegak hujjah bagi mereka. Mereka tidak ada yang bingung. Tidak ada yang tidak tahu. Tidak ada yang ragu. Tidak ada yang iskal. Tidak ada. Mereka semua paham dengan pemahaman yang yakin, pemahaman yang pasti dan benar. Dan zalat bihi al-maqdiratu, dan telah gugur semua uzur dalam masalah ini. Maksudnya uzur untuk mengatakan tidak tahu. Ya. Kalau ada orang zaman sekarang ketika disampaikan ayat tadi, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah Ta'ala berada di atas arsy, kemudian dia mengatakan, wah saya nggak tahu makna ayat ini. Ya. Maksudnya apa Allah di atas arsy? Dia bilang nggak tahu, maka ini tidak dibenarkan. Gugur hujjah. Karena para sahabat zaman dahulu ketika disampaikan ini, mereka tidak ada yang mengatakan tidak tahu. Karena maknanya jelas. Ketika Allah Ta'ala katakan Allah istiwa di atas arsy, Allah di atas arsy, ya maknanya Allah di atas arsy. Mudah sekali. Ya, tidak ada makna lain. Allah di atas arsy, itu maknanya. Maka tidak ada uzur untuk mengatakan tidak tahu. Fa'innal wahya ja'a bilisanihim liyubayyina lahum. Karena wahyu ketika itu turun dengan bahasa mereka, dengan bahasa Nabi dan para sahabat, untuk menjelaskan kepada mereka, untuk memberikan penjelasan kepada mereka. Ya, ayat turun untuk memberikan penjelasan. Andaikan mereka nggak tahu, berarti ayat tidak jelas. Berarti Allah tidak bisa menjelaskan, gagal menjelaskan. Ini nggak mungkin. Ya, ayat turun untuk menjelaskan, dan Allah itu yang paling bagus dalam menjelaskan, maka pasti para sahabat jelas. Dan nyatanya tidak ada sahabat yang mengatakan, saya tidak tahu. Tidak ada sahabat yang kebingungan dalam memahami ayat-ayat sifat. Thalithan, yang ketiga, i'tiqadu anna lis-sifati kaifiyatin ista'thara Ta'ala bi'ilmihi. Kita wajib meyakini bahwasanya sifat-sifat Allah itu ada kaifiyah, ada detail-detailnya yang Allah sembunyikan dalam ilmunya. Fala ya'lamuha ghairuhu, sehingga tidak diketahui oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita wajib menetapkan lafaznya, kita wajib menetapkan maknanya. Ya, tadi hamlu ala zahiriha wa fahmu ma'ani. Ya, kita wajib menetapkan maknanya di poin kedua tadi. Dan untuk kaifiyahnya kita katakan tidak tahu. Ya. Lafaz itu teksnya. Ketika Allah Ta'ala katakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maka ini teksnya kita wajib iman, ini bagian dari Al-Qur'an. Teksnya benar. Maknanya kita wajib imani bahwasanya Allah di atas arsy. Adapun kaifiyahnya, tentang detail-detailnya, kita katakan wallahu a'lam, kita nggak tahu. Bagaimana sih Allah di atas arsy itu bagaimana? Apakah Allah duduk? Apakah selonjoran? Atau ketiduran? Ataukah bagaimana? Ataukah dengan cara-cara lain kita katakan wallahu a'lam, kita tidak tahu. Hanya Allah hanya katakan Allah di atas arsy. Tentang kaifiyahnya, tentang detail-detailnya kita tidak tahu. Rabi'an, kewajiban yang keempat, al-kaffu an muhawalati takyifiha, ay as-sifati tasawwuran fi dhihni. Kita wajib menahan diri kita untuk mencoba mendeskripsikan. Maksudnya mendeskripsikan sifat-sifat Allah sehingga tergambar sebuah bentuk dalam benak kita. Nggak boleh kita gambarkan. Ya, nggak boleh kita membayangkan bentuk Allah, membayangkan rupa Allah dengan benak kita, dengan akal kita. Ya, ini berarti sudah menetapkan kaifiyah, padahal kaifiyah harusnya kita katakan tidak tahu. Wallahu a'lam. Nah, jadi kita imani, misalnya Allah Ta'ala tadi sebutkan illa wajhah, kecuali wajah Allah. Allah teksnya kita tetapkan bahwasanya teks itu ada. Kemudian kita imani maknanya Allah memiliki wajah,
Namun kaifiyahnya bagaimana wajah Allah, kita katakan wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Dan nggak boleh kita bayangkan. Ya, dan nggak mungkin kita bayangkan. Andaikan kita membayangkan wajah Allah, pasti itu keliru. Au ta'biran fin nutqi, atau kita deskripsikan secara ungkapan lisan. Au tamthiliha bisifatil khalqi. Dan al-kaffu kita wajib untuk menahan diri untuk tamthil. Untuk memisalkan Allah dengan sifat-sifat makhluk. Au ta'tilillahi ta'ala minha, dan kita wajib untuk menahan diri untuk melakukan ta'til. Ya. Artinya kita wajib untuk tidak melakukan ta'til. Ta'til itu artinya menolak sifat-sifat Allah. Nggak boleh kita menolak sifat-sifat Allah. Awit tafwidi, dan juga wajib kita menahan diri untuk tidak melakukan tafwid. Ya, tafwid dari fawwada yufawwidu tafwid. Artinya menyerahkan. Contohnya tadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah taala istiwa di atas arsy. Kemudian orang mengatakan, saya tidak tahu makna ayat ini, saya serahkan kepada Allah. Ini namanya tafwid. Tafwid itu mengatakan tidak tahu dan mengatakan saya serahkan kepada Allah. Zam'an anna ma'aniha mimma sta'thara Allahu bi'ilmihi wa annaha la tuqalu. Dengan mengklaim, orang-orang melakukan tafwid mengklaim bahwasanya makna-makna ayat-ayat tentang sifat itu disembunyikan oleh Allah di dalam ilmu Allah dan tidak bisa dicerna oleh akal. Ya. Perhatikan ya. Orang yang melakukan tafwid menolak makna. Mereka mengatakan maknanya nggak bisa dipahami. Maknanya disembunyikan oleh Allah sehingga mereka katakan kami tidak tahu dan kami serahkan. Sedangkan ahlu sunnah sekali lagi menetapkan lafaz, menetapkan makna, kemudian mengatakan wallahu a'lam, mengatakan tidak tahu untuk kaifiyah. Ini perlu digarisbawahi 3 poin ini. Lafaz, makna, kaifiyah. Ya. Jadi ahlu sunnah menetapkan lafaz, menetapkan makna, namun mengatakan tidak tahu untuk kaifiyah. Ya. Atau bisa kita katakan ahlu sunnah melakukan tafwid pada kaifiyah. Ya. Teksnya kita tetapkan, maknanya kita tetapkan, kaifiyah tafwid. Ini benar. Sedangkan orang-orang yang melakukan tafwid dengan istilah mufawwidah, orang-orang yang melakukan tafwid namanya mufawwidah atau ahlu tafwid, mereka menetapkan lafaz namun tidak menetapkan makna. Tidak menetapkan makna, apalagi dan juga tentu mereka tidak menetapkan kaifiyah. Jadi bedanya di yang kedua, ahlu tafwid tidak mau menetapkan makna. Jadi mereka mengatakan ayat Quran Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ini memang ada ayat Quran seperti itu, namun maknanya tidak kita ketahui. Ya, maka ini sama saja mengklaim bahwasanya ayat Quran itu tidak bisa dipahami. Jadi percuma Allah turunkan Quran. Allah sia-sia menurunkan Quran, tapi kita tidak paham. Fayajibul kaffu an dzalika kullihi, maka wajib untuk menahan diri dari semua perbuatan tersebut. Yaitu takyif, kemudian tamtsil, ta'til, dan tafwid. Ya, di sini beliau menyebutkan 4 pelanggaran dalam asma sifat, yaitu takyif, mendeskripsikan, tamtsil, memisalkan, ta'til, menolak, dan tafwid, mengatakan tidak tahu. Ya, mengatakan tidak tahu untuk makna. Kenapa kita harus menghindarkan diri dari 4 hal ini? Di sini beliau bawakan alasannya. 3 alasan. Yang pertama, li'annahu la yumkinu idraku dzalika illa bi musyahadati syai'i aw musyahadati nadhirihi. Karena masalah gaib, termasuk masalah asma wa sifat, tidak mungkin kita bisa mengetahuinya kecuali dengan cara melihat langsung atau dengan cara melihat yang semisalnya.
awil khabari shadiqi anhu, atau dari kabar yang shadiq, yang jujur, kabar yang jujur dan benar. Wa kullu dzalika muntafin bin nisbati li sifatillah ta'ala. Dan semua itu tidak mungkin, semua itu ternafikan untuk kasus sifat Allah Ta'ala. Untuk mengetahui sesuatu yang gaib, misalnya tentang kita ada di rumah, kemudian ada kabar bahwasanya pasar kebakaran. Ya. Maka ini bagi kita ini perkara gaib karena kita nggak ada di pasar. Maka untuk mengetahui benar atau tidaknya kabar pasar kebakaran, kita bisa melakukan 3 metode ini. Yang pertama, musyahadatis syai'. Kita lihat langsung, kita datang ke pasar, kita lihat langsung. Atau musyahadati nadhirihi, atau kita melihat gambar yang semisal dengan kejadian tersebut. Yaitu maksudnya kita lihat di televisi, atau kita lihat di internet. Televisi menampilkan gambar tentang pasar kebakaran. Maka ini nadhir. Gambar ini mirip seperti aslinya. Atau metode yang ketiga, khabar shadiq, kabar yang jujur. Misalnya tetangga kita baru pulang dari pasar dan dia orang yang jujur, memberitahu kepada kita bahwasanya pasar kebakaran, maka baru kita bisa membenarkan kabar tersebut. Nah, masalah asma sifat, 3 hal ini nggak mungkin. Pertama, apakah kita bisa melihat Allah langsung? Nggak bisa selama di dunia, kecuali nanti di akhirat. Kemudian musyahadati nadhirihi, melihat yang semisal dengan Allah, nggak ada. Yang semisal dengan Allah nggak ada. Kemudian khabar shadiq, adanya kabar yang jujur dari Allah sekarang. Pernah nggak malaikat Jibril datang kepada kita mengabarkan Allah itu gini. Tidak ada. Maka semua hal ini tidak mungkin terjadi untuk kasus asma wa sifat. Yang kedua, wali anna Allah Ta'ala a'zamu wa ajallu min ayyudrikal khalqu kaifiyata sifatihi wa kunhihi. Allah Ta'ala terlalu agung dan terlalu agung untuk bisa diketahui kaifiyah, detail-detail sifat-sifatnya dan sifat-sifatnya. Yang ketiga, fatakyifu wa tamtsilu wa ta'tilu wa tafwidhu kulluhu iftira'un wa kadzibun 'ala Allah. Maka takyif, tamtsil, ta'til dan tafwid semuanya adalah bentuk iftira, ya. Membuat-buat kedustaan, wa kadzib dan dusta 'ala Allah, atas nama Allah. Wa qaulun 'alaihi bila ilmin, dan juga termasuk berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu. Wa idlalun li'ibadihi an sabilihi, dan termasuk penyesatan umat dari jalan yang benar. Wa huwa min a'zamil hurumati fi syar'i, dan ini merupakan bentuk perbuatan yang paling haram dalam syariat Islam. Demikian yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dakwah semampumu.